Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan Ibu. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai latihan soal fluida dinamis bagian pertama, yaitu mengenai persamaan kontinuitas. Suatu zat cair dialirkan melalui pipa seperti tampak pada gambar berikut. Ini pilihan jawabannya ya. Jika luas penampang A1, nah ini yang A1, itu sama dengan 8 cm persegi, dan luas penampang A2 yaitu 2 cm persegi, dan laju zat cair V2 sama dengan 2 meter per sekon. Maka besar P1 adalah A ya, di mana pipa ini mempunyai luas penampang A1 dan kecepatan air mengalir dengan kecepatannya V1. Kemudian kecepatan ini mengalir masuk ke penampang 2, di mana di penampang 2 mempunyai kecepatan V2 yang besarnya 2 meter per sekon, keluar dari luas penampang A2 yang luasnya 2 cm persegi. Nah, kalian diminta yaitu untuk menghitung besarnya kecepatan V1. Pembahasannya, untuk menghitung besarnya V1, kita akan menggunakan persamaan kontinuitas, yaitu Q1 ini debit ya, debit yang masuk ke penampang 1 itu akan sama dengan debit air yang keluar dari penampang 2, di mana debit itu sama dengan A1 dikali V1, yaitu luas dikali kecepatan, sama dengan A2 dikali V2. Nah, kita lihat A1-nya yaitu 8 cm, V1 yang ditanyakan, A2-nya 2 cm, V2-nya yaitu 2 meter per sekon. Maka V1-nya sama dengan ini 2 dikali 2, ini yang 8-nya ke sini pindah ya ke bawah, jadi 4/8. 4/8 itu sama dengan 0,5 meter per sekon. Jadi kecepatan V1-nya besarnya yaitu 0,5 meter per sekon. Jadi jawabannya A. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Fluida ideal mengalir melalui pipa mendatar dengan luas penampang A meter persegi. Kemudian fluida mengalir melalui dua pipa yang luas penampangnya lebih kecil seperti gambar. Yang ditanyakan kecepatan fluida pada pipa yang luas penampangnya 0,75 A meter persegi adalah ini, jadi ada air yang mengalir dari luas penampang A meter persegi dan kecepatannya 2 meter per sekon. Kemudian air ini dibagi ke penampang yang berbeda luasnya, yang satu 0,5A, yang satu 0,75A. Yang ke 0,5A ini kecepatannya 3 meter per sekon, dan yang ke 0,75A kecepatannya belum diketahui. Untuk menyelesaikan soal ini, kita lihat pembahasannya, yaitu kita dapat menggunakan persamaan kontinuitas, di mana Q1 yang ini. Kemudian air mengalir ke sini ya, itu sama dengan debit Q2 ditambah debit Q3. Kita sebut ini Q2 dan yang ini kita sebut Q3. Maka Q1 itu sama dengan A1 dikali V1, Q2-nya sama dengan A2 dikali V2, dan Q3-nya sama dengan A3 dikali V3. Kita masukkan angkanya, A1-nya yaitu A dari sini ya. Kemudian V1-nya 2, A2-nya 0,5A, dan V2-nya 3. Ditambah ini A3-nya 0,75 dan V3 yang ditanyakan. A-nya dicoret ya, coret, yang ini dicoret, dicoret. Maka kita muncul persamaan ini 2 ya, tinggal 2. Yang ini yang 1,5 ini 0,5 dikali 3 kan 1,5. Nah, yang 1,5-nya pindah ruas jadi negatif. Jadi 2 dikurangi 1,5 sama dengan ini karena ada V3-nya jadi tidak bisa dijumlahkan. 0,75 V3. Nah, maka V3-nya sama dengan ini 2 dikurangi 1,5 kan 0,5. Nah, yang ini pindah ke bawah jadi dibagi 0,75. Jadi V3-nya sama dengan 0,5 dibagi 0,75. Nah, ini disederhanakan. Kan ini dalam bentuk desimal ya, kita sama-sama dikalikan 4. 4 dikalikan 0,5 yaitu 2, dan
0,75 dikali 4 yaitu 3. Jadi V3-nya yaitu 2/3 meter per detik. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Luas penampang besar 10 cm persegi dan penampang kecil 5 meter persegi. Nah, ini di sini ya, ini luas penampang besar, luasnya 10 cm persegi, kemudian air naik ke sini, keluar dari penampang kecil yang luasnya 5 cm persegi. Nah, sekarang kita lihat diketahuinya, A1-nya 10 cm persegi, A2-nya 5 cm persegi, H1-nya 0. Kenapa? Karena ini selang ini langsung beradanya di dasar. Jadi langsung beradanya di dasar, jadi hanya 0. Kemudian H2-nya ini tinggi dari sini ke sininya yaitu 60 cm. V1-nya yaitu dari sini 2 meter per sekon, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, dan P1-nya dari sini ada P1 yaitu besarnya 40 kilopascal, itu sama dengan 40.000 pascal. Massa jenis fluidanya atau massa jenis airnya yaitu 1000 kg per meter kubik. Nah, untuk menentukan tekanan pada pipa kecil ini, maka kita hitung dulu kecepatan air pada pipa yang kecil, karena ya pipa yang besar sudah ada. Dengan menggunakan persamaan kontinuitas, yaitu A1 V1 sama dengan A2 V2. Ini A1-nya 10, kemudian V1-nya 2, dan A2-nya 5, V2 yang ditanyakan. Maka ini 10 dikali 2, 20. Jadi V2-nya sama dengan 20 dibagi 5. Jadi 4 meter per sekon. Nah, setelah dapat kecepatan yang ada pada pipa kecil, selanjutnya kita tentukan V2. Kita gunakan hukum Bernoulli sebagai berikut. P1 jadi tekanan fluida pada penampang 1 ditambah Rho kali G kali H. Nah, ini ya berlaku hukum kekalahan energi mekanik untuk zat cair, ditambah setengah Rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah Rho GH2 ditambah setengah Rho V2 kuadrat. Maka kita masukkan angkanya. P1-nya ini ya 40.000 ditambah Rho-nya 1000, G-nya 10, dan H1-nya kan ini selangnya ada di dasar ya, jadi H1-nya 0. Kemudian setengah dikali Rho-nya 1000, ini V1-nya kan 2 dikuadratkan, ditambah P2, ini P2 kan yang ditanyakan ya, ditambah ini Rho-nya 1000 dikali G-nya 10, nah H-nya ini kan 60 cm, dirubah ke meter jadi 0,6, ditambah setengah dikali 1000, V2-nya dari sini ya, 4 dikuadratkan, maka yang ini kan 0 ya. Kita lanjutkan, ini 40.000, yang ini kan ini setengah dikali 1000 dikali 4, jadi 2000 sama dengan P2. Nah, ini dikalikan 1000 dikali 10 dikali 0,6, 6000. Kemudian ini dikalikan setengah dikali 1000 dikali 16, yaitu 8000. Kita lanjutkan, nih P2-nya tetap di sini ya. P2 nih tetap di sini ya. Yang ini yang pindah ruas, yang ini tetap di sini, yang ini yang pindah ruas ke sini. Jadi 42.000 dikurangi 14.000 sama dengan 28.000 pascal. Sama dengan 28 kilopascal. Demikian penjelasan dari Ibu mengenai fluida dinamis tentang persamaan kontinuitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.